Oke, halo semuanya, balik lagi. Hari ini kita akan bahas matematika tingkat lanjut. Nah, di sini ada 3 bab ya. Jadi ada tentang polinomial, matriks, dan transformasi geometri. Kita mulai aja dari yang pertama, itu polinomial ya. Untuk soal yang pertama, kita diminta menentukan derajat polinomial. Nah, untuk nentuin derajat polinomial sebenarnya nggak harus kita itu jabarin semua hasil polinomialnya ini ya. Sebenarnya kita cukup fokus ke pangkatnya aja. Jadi ini kan ada 2 bagian. Jadi bagian pertama yang ini, kemudian jadi bagian yang pertama kan ini ya. Terus bagian yang kedua ini. Nah, kita cukup fokus ke pangkatnya aja. Yang ini tuh bagian pangkatnya 3. Kalau yang ini 2, tapi dipangkatin 4. Berarti nanti jadinya ya 2x pangkat 3 dikali dengan 2x pangkat 2 dipangkatin 4. Atau nanti jadinya 2x pangkat 3. Terus ini kan berapa? 2 pangkat 4 itu 16. X pangkat 8. 8 ini datangnya dari 2 kali 3. 2 kali 3, 2 kali 4 ya maksudnya ya. Nah, berarti kita tinggal ini aja. Berarti ini jadinya X pangkat 3 tambah 8. Berapa jadinya? X pangkat 11. Jadi derajat dari polinomial ini ya, jadi derajatnya itu adalah 11. Oke. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu yang ditanyakan adalah operasi penjumlahan sama polinomial. Nah, sebenarnya mudah. Kalau untuk cari operasi penjumlahannya, berarti kalau kita mau cari fx tambah gx, tulis aja. Fx-nya itu berapa? X pangkat 3 min 4x plus 1 ya. Terus ditambah sama 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat gitu kan ya. Ini kita tulis gini aja ya. Jadi fx tambah gx ya. Nah, fx-nya itu kita tulis apa? X pangkat 3 min 4x plus 1 ditambah gx-nya itu 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 8. Kita jumlahin. Yang sama yang mana di sini? X pangkat 3 kan nggak ini ya. Yang sama ini. Ini sama-sama x pangkat 3. Berarti jadinya 3x pangkat 3. Ini jadinya 3x pangkat 3 min 4x. Atau mungkin sebelum min 4x ada pangkat 2 ya. Pangkat 2 nya kan sendirian. Plus 5x kuadrat. Nih min 4x. 1 kurang 8 min 7. Jadi inilah hasil fx tambah gx. Sekarang kita lihat untuk yang kedua itu adalah fx dikurang gx. Untuk cari fx dikurang gx, kita tulis dulu fx-nya tuh x pangkat 3 min 4x plus 1. Kemudian min gx-nya itu 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 8. Nah, di sini kalian harus hati-hati ya sama tanda pengurangan atau negatif karena dia akan merubah tanda. Ini akan jadi x pangkat 3 min 4x plus 1. Ini jadinya min 2x pangkat 3 min plus, jadi min 5x kuadrat min 8. Akhirnya nanti jadinya x pangkat 3 min 2x jadinya min x pangkat 3. Terus min 5x kuadrat ya. Kemudian min 4x plus 1. Oh, ini hati-hati min berarti plus ya.
plus 1 plus 8, berarti jadinya plus 9. Nah, inilah hasil untuk fx min gx nya. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini berkaitan tentang menentukan nilai polinomial. Nah, di sini ada sebuah polinomial px, kemudian diketahui p1 itu sama dengan 3. Nah, kalau p1 sama dengan 3, artinya x yang ada di sini itu kita ganti dengan 1. Sebenarnya ini bisa diselesaikan pakai Horner, bisa juga diselesaikan pakai substitusi. Kalau kita mau pakai substitusi, berarti tinggal kita tulis aja. Karena P1 itu sama dengan 3, kita tulis berarti 1 pangkat 3 min A kali 1 kuadrat plus 3 kali 1 plus 2 sama dengan 3. 1 pangkat 3 kan 1, 1 pangkat 2 kali A tetap ini jadi A plus 3 plus 2 sama dengan 3. Atau 1 min A plus 5 sama dengan 3. Atau 6 min A sama dengan 3. Atau 6 min ini aja ya. Kita tukar posisinya min A sama 3. 6 min 3 sama dengan A. Atau ketemu di sini A-nya sama dengan 3. Oke. Jadi sudah ketemu. Jadi nilai A yang memenuhi itu adalah 3. Cukup mudah ya untuk nomor 4. Nomor 3. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini menentukan hasil bagi suatu polinomial. Nah, ini pembagiannya sederhana ya. Kita pakai Horner aja. Ingat, kalau cara Horner itu harus urut. Jadi di sini lihat derajatnya kan 4. Pangkat 4, habis pangkat 4 tuh harusnya ada pangkat 3, tapi ini langsung loncat pangkat 2. Ya, jadi jangan lupa nanti ketika menuliskan koefisiennya, nih koefisiennya kan 4. Habis itu kan langsung pangkat 2 berarti 0. Baru kita ambil 3. Habis itu baru negatif 2, habis itu baru 5. Kemudian di sini kan dia mau dibagi sama 2x min 1. Boleh kita tulis 2x min 1. Ya. Boleh kita tulis ini jadinya 2x min 1. 2x min 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 2. Nah, berarti di sini kita tulis 1 per 2. Ini kita turunin 4 kali setengah 2. Ini ditambah jadi 2 kali setengah 1 tambah 3 tambah 1 4 kali setengah 2 lagi min 2 kali 2 0 kali setengah 0, ini 5. Yang terakhir ini kita sebut sebagai sisa. Kemudian di sini hasil baginya adalah ini kan tadi pangkat 4 dibagi sama pangkat 1. Berarti hasil baginya adalah 4x pangkat 3 plus 0x kuadrat plus 3x min 2. Nah, jangan lupa ini harus dibagi 2. Jadi harus dibagi sama koefisien dari x ya, koefisien pembaginya ya. Nah, koefisien pembagi x-nya itu berarti ini kita bagi 2. Ya, berarti nanti hasilnya jadi 4 bagi 2 2x pangkat 3 terus 0 bagi 2 langsung aja 0, nggak usah ditulis. Ini jadinya kok 3 ini? Ini salah tulis ya. Ini 4 ya maksudnya ya. Kok salah tulis? Ini harusnya 4. Oke, bentar ya. Oke. Jadi di sini hasil baginya ya, ini ya. Jadi 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 4x plus 0. Jangan lupa dibagi 2. Nah, kita bagi 2 nih. Jadi dibagi 2 ini wajib ya. Kenapa? Karena di sini koefisien pembaginya itu bukan 1. Jadi harus dia dibagi. Kalau nggak dibagi gimana? Kalau nggak dibagi ya berarti salah ya.
Jadi kita bagi berarti 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus 2x. Nolnya nggak usah dianggap, nggak apa-apa ya. Jadi inilah hasil baginya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 ini ada perbaikan soal sedikit ya. Jadi soal yang seharusnya itu adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Nah, kita diminta cari akar-akar. Atau kita diminta cari faktor. Nah, sebenarnya untuk mencari faktor itu ada beberapa langkah yang kalian bisa pakai ya. Yang pertama, coba jumlahin semua koefisien ya. Jadi langkah-langkah yang bisa dipakai, pertama jumlahkan semua koefisien ya. Nah, jadi jumlah semua koefisien. Nah, jumlah semua koefisien ini maksudnya ini jumlah koefisiennya kan 1. Ini koefisiennya min 3. Ini koefisiennya min 6. Ini koefisiennya 8. Kalau dijumlahin berapa nih? Min 2. 1 tambah min 2 berapa? 1 tambah min 3 min 2. Min 2 min 6 min 3 min 3. 1 tambah min 3 min 2. Min 2 tambah min 6 min 8. Min 8 tambah 8 0. Nah, ternyata 0 nih. Kalau dia 0 artinya ya, artinya x min 1. Jadi x min 1 itu pasti merupakan faktornya. Nah, tapi kan nggak selalu koefisien itu kalau dijumlahin koefisiennya hasilnya 0. Kadang ada yang nggak 0. Kalau nggak 0 gimana? Kalau nggak 0 coba jumlahin koefisien pangkat ganjil atau pangkat genapnya. Nah, kalau dirasa cara itu susah ya, kalian bisa coba-coba. Nah, coba-cobanya itu maksudnya gimana? Kita nyobanya coba aja dulu bagi sama x min 1. Jadi bagi polinomial itu sama x min 1. Terus coba kalau nggak, kan kita tahu dia itu menjadi faktor atau bukan kalau sisanya itu sama dengan 0 ya. Kalau enggak 0 coba bagi sama x plus 1. Kalau enggak coba bagi sama x min 2 dan seterusnya. Atau bisa dicoba-coba dari faktor dari 8 itu berapa. Nah, karena di sini kita udah tahu faktornya itu adalah x min 1 ya. Jadi kita langsung bagi aja dia pakai Horner ya. Horner biasa. Oke. Jadi di sini kita ambil 1 terus min 3 min 6 8. Kebetulan ini udah urut ya. Jadi pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Kemudian di sini kita bagi karena x min 1 faktornya, berarti di sini kita tulis x sama dengan 1. 1 kali 1 1 min 2 kali 1 min 2 min 8 min 8 0. Nah, ini yang maksudnya tadi. Jadi ini sisanya itu 0. Kalau sisanya 0 berarti sudah pasti faktornya itu adalah x min 1. Nah, kalau faktornya udah ketemu x min 1 berarti ini kan hasil baginya tadi kan pangkat 3 ya kan? Berarti ini jadinya pangkat 2. Jadi x kuadrat min 2x min 8. Nah, biasanya kalau sudah bentuknya itu bentuk kuadrat, ini kan bentuk kuadrat ya atau bentuk pangkat 2, kan kita lebih mudah untuk memfaktorkan. Jadi ini boleh difaktorin biasa. Jadi kita tulis x kuadrat itu x kali x. Kita cari min 8 itu berapa kali berapa. Jadi kita cari min 8 ini ya. Min 8 ini berapa kali berapa. Kalau dijumlahin hasilnya min 2. Berapa? Min 4 kali 2. Ya sudah. Min 4 min 2. Plus 2 ya. Jadi kesimpulannya ya. Jadi faktor-faktor dari polinomial ini ya adalah x min 1, x min 4 dan x plus 2. Ya, selesai. Jadi ini materi untuk polinomial. Nah, untuk yang lainnya nanti akan dibahas di video yang terpisah ya. Jadi nanti matriks sendiri sama transformasi geometri sendiri. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajarnya.